Apakah boleh saya mengatakan bahwa PBNU itu pengkhianat? Boleh nggak? Bahwa instruksi ini bukan untuk seluruh warga Nahdlatul Ulama, karena hanya ditujukan 4 poin. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Muniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, di suasana Hari Raya Idul Kurban pada tahun ini, pengurus besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan instruksi kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia, pengurus cabang NU se-Indonesia, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama, serta pimpinan pusat Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Jadi hanya untuk pimpinan pusat. Badan otonom itu hanya untuk pimpinan pusat saja. Pimpinan wilayah, pimpinan cabang, dan MWC tidak termasuk di dalam surat instruksi ini, sedulur TV Al-Waha. Nah, apa isi instruksinya? Ada banyak sahabat-sahabat atau sedulur-sedulur YouTuber yang mengupas tentang surat ini, dan kebanyakan surat yang ditanggapi ini, yang ditentang adalah poin nomor 4. Nomor 4 yaitu yang menyebutkan organisasi baru, organisasi yang baru berumur 1 tahun, yang saat ini sedang sangat gencar untuk menyuarakan kebenaran tentang batalnya nasab Ba'alwi, yaitu Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Disebut di dalam poin 4 ini, setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan, tafaruk, dan mendamaikan pertentangan, islah dzatil bain, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab, seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, PWI Laskar Sabilillah atau PWILS, maupun organisasi yang berseberangan dengan PWILS. Sedulur TV Al-Waha, kebanyakan sedulur-sedulur kita yang tergabung dalam Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah menyorotinya poin 4, hanya poin 4. Tetapi kalau saya Bahril Ulum, kita akan coba menyoroti dengan hati dan membahas dengan teliti setiap detail dari surat instruksi yang disampaikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama tertanggal berapa ini tanggalnya? Kita lihat dulu tanggalnya berapa ya. Oh, nggak ada tanggalnya. Coba lihat dulu. Tertanggal 2 Juni 2025 atau 5 Zulhijjah 1446 Hijriah. Nah, kalau kita lihat sedulur TV Al-Waha, pertama kita akan menyoroti dengan hati, ini adalah sifatnya instruksi. Kalau instruksi adalah perintah, dan perintah itu harus dilaksanakan, ya, harus dilaksanakan sekali lagi. Namun surat instruksi ini yang malah harus melaksanakan adalah satu, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Pengurus wilayah, jadi tingkat provinsi. Kemudian pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Yang ketiga adalah pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Ini ditujukan kepada jajaran pengurus cabang yang ada di luar negeri, sedulur TV Al-Waha. Kemudian pimpinan pusat Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Jadi pimpinan pusat seluruh Badan Otonom Nahdlatul Ulama, dari mulai Ansor, Fatayat, Muslimat, Ibnu PPNU, dan lain-lainnya, itu khusus hanya untuk pimpinan pusat. Sedangkan
Badan Otonom Pimpinan Wilayah, pimpinan cabang sampai MWC dan tingkat ranting itu tidak mendapatkan instruksi ini, tidak diperintahkan untuk melaksanakan atau mengikuti atau tunduk terhadap instruksi ini, sedulur TV Aloha. Jangan salah, Anda yang saat ini berada pada struktur kepengurusan pimpinan wilayah badan otonom, cabang, sampai MWC, sampai tingkat ranting, itu tidak mendapatkan instruksi ini. Karena sekali lagi kita bacakan bahwa kepadanya adalah satu, pengurus wilayah NU, kemudian pengurus cabang NU, dan pengurus cabang istimewa. Sedangkan pengurus majelis wakil cabang se-Indonesia itu tidak mendapatkan instruksi ini, sedulur TV Aloha. Ini perlu digarisbawahi bahwa yang mendapatkan instruksi ini hanya wilayah, kabupaten, dan cabang istimewa serta badan otonom pimpinan pusat. Adapun pengurus majelis wakil cabang di tingkat kecamatan sampai tingkat ranting serta seluruh badan otonom baik dari pimpinan wilayah, cabang sampai MWC sampai ranting itu tidak mendapatkan instruksi ini. Catat ini. Nah, kemudian kita akan melihat isinya setelah kita tahu bahwa surat instruksi ini ternyata hanya untuk sekelompok pengurus saja, tidak seluruh Indonesia, sedulur TV Aloha. Yaitu sekali lagi nih ya, saya sampaikan hanya untuk pengurus wilayah NU, pengurus wilayah NU, badan otonomnya enggak, pengurus cabang NU, badan otonomnya enggak, pengurus cabang istimewa NU, badan otonomnya enggak. Sedangkan untuk badan otonom itu hanya di pimpinan pusat. Ya, itu perlu ditegaskan. Kemudian kita akan lihat isinya. Apa ini isinya? Kita baca teriring Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teriring doa serta salam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita. Amin. Mensikapi perkembangan silang pendapat tentang isu nasab yang terus bergulir di tengah masyarakat, sebagaimana tampak dari berbagai sikap dan tindakan pihak-pihak yang saling berbeda pendapat, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU menyampaikan instruksi sebagai berikut. 1. Hendaknya seluruh fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama senantiasa berpegang teguh kepada Khitah Nahdlatul Ulama sebagai landasan berpikir, bersikap, dan bertindak warga NU Ulama, warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dalam setiap proses pengambilan keputusan, kita garis bawah ya, dalam setiap proses pengambilan keputusan. Nah, kemudian kita dari poin 1 ini, maka PBNU kita lihat apakah PBNU telah melakukan poin pertama ini, yaitu harus mencerminkan harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Ada proses-prosesnya ketika organisasi atau perseorangan akan mengambil keputusan apapun. Ya. Masuk kepada butir kedua, hendaknya perbedaan pendapat yang terjadi dapat disikapi dengan bijaksana, penuh kearifan, dan menghindarkan semangat permusuhan, serta tetap mengedepankan adab dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya. Sedulur TV Aloha, kita akan bahas di poin kedua ini, mengedepankan adab dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya. Dengan adanya instruksi ini yang kemudian diteruskan di poin keempat, bahwa warga NU, pengurus bukan warga NU tapi setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk mengikuti organisasi seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Nah,
Kalau kita lihat dari butir kedua, kemudian melompat ke butir keempat, maka ini PBNU tidak melaksanakan instruksi yang mereka buat sendiri. Kenapa? Di poin keempat, PBNU melarang fungsionaris dan kader NU-nya untuk terlibat dalam organisasi yang disebutkan tersebut, yaitu PWLS serta yang berseberangan. Kenapa tidak menyebutkan FPI, HTI, dan lain sebagainya? Kok hanya menyebutkan PWLS? Nah, sedangkan di poin kedua, mengedepankan adab dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Mestinya pengurus besar Nahdlatul Ulama sebelum mengeluarkan instruksi semacam ini, itu pengurus besar Nahdlatul Ulama menggunakan adab dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya. Kalau masuk ke poin keempat, artinya PBNU telah menjustis, telah menghakimi bahwa PWI Laskar Sabilillah itu adalah sebuah organisasi yang menimbulkan permusuhan terkait masalah nasab. Sedangkan PBNU sama sekali belum memfasilitasi apapun terkait adanya polemik nasab ini, sedulur TV Al-Wahab. Kok ujuk-ujuk mak beduduk, mbak jebuluk muncul instruksi tidak boleh mengikuti PWILS. Ini kan artinya PBNU tidak menggunakan adab dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuannya. Di mana kalau PBNU sudah memfasilitasi di masyarakat terjadi polemik nasab, PBNU memfasilitasi, panggil Kiai Imaduddin dan kelompok yang mendukung Kiai Imaduddin, kemudian panggil Robitoh Alawiyah, para habib-habib, dan yang mendukung para habib-habib itu dudukkan dalam satu forum, ya, dudukkan dalam satu forum, diskusikan, tentukan mana-mana, semuanya harus menunjukkan data-data yang sebenarnya. Kalau Kiai Imaduddin menganggap bahwa nasab Ba'alwi itu ternyata tidak tersambung kepada Rasulullah, datanya mana, faktanya mana, suruh jelaskan, suruh tunjukkan bukti-buktinya. Para habib yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, mana buktinya, mana datanya, juga suruh menunjukkan. Kemudian lakukan penelitian, karena sudah ada ilmunya. Dari ilmu kitab sezaman, ilmu nasab, ada ilmu filologi, ada ilmu biologi, tes DNA, semuanya harus dilakukan. Karena PBNU sudah mengatakan mengedepankan adab dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Toh semuanya itu adalah ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Dari mulai ilmu nasab, ilmu filologi, dan ilmu tes DNA, itu semuanya adalah ilmu fakta yang harus dijunjung tinggi. Bukan hanya ilmunya, tetapi juga seluruh ahli-ahlinya. Lah ini PBNU sama sekali belum pernah membuat sebuah diskusi seminar untuk memfasilitasi dua kubu yang berseberangan dalam masalah nasab ini. Kok tiba-tiba PBNU mengeluarkan instruksi agar fungsionaris, pengurus, dan kader NU-nya tidak ikut serta dalam masalah polemik nasab ini. Ini kan jelas sebuah penghakiman. Sebuah penghakiman tanpa dasar, tanpa fakta. Ibaratnya ada sebuah keluarga, anaknya 5. Salah satunya itu ternyata dia sedang berusaha mendongkel data-data milik orang tua, mendongkel lemari harta milik orang tua, sedang didongkel, mau mencuri dia. Kemudian salah satu anaknya lagi melihat perbuatan anak yang mau mencuri itu, dan kemudian si anak itu melaporkan kepada bapaknya, "Pak, si kakak mau mencuri." Tapi si bapak kemudian bilang, "Jangan bilang-bilang, jangan ikut-ikutan menuduh." Kan begitu. Malah disalahkan yang memberitahukan bahwa akan ada maling dari keluarga sendiri, dari orang-orang di dalam rumah sendiri.
Nah kan seperti itu. Atau ini ada yang mengibaratkan sebuah kapal bahwa NU itu adalah sebuah kapal besar dan FPI kemudian PWI Laskar Sabilillah adalah penumpangnya. Dan ternyata kelompok FPI, kelompok Habib ini sedang berusaha melubangi kapal tersebut sehingga kemungkinan besar akan tenggelam. Nah, PWI Laskar Sabilillah diibaratkan sebagai orang yang membuat skoci kapal kecil, kemudian memberitahukan kepada nahkoda bahwa kapal ini akan tenggelam karena sedang ditenggelamkan, sedang berusaha ditenggelamkan oleh mereka-mereka itu. Lah si nahkoda malah melarangnya. Ini kan lucu sedulur TV Al-Waha. Jadi apakah boleh saya mengatakan bahwa PBNU itu pengkhianat? Boleh nggak? Nggak soal kan kalau saya mengatakan bahwa PBNU itu pengkhianat. Karena apa? Mengkhianati Hitoh Nahdlatul Ulama 1926, yaitu menjaga tradisi sebagaimana tertulis di dalam kop surat ini, merawat jagat, membangun peradaban. Ya, kalau merawat jagat bukan hanya merawat jagat supaya tidak terjadi kebakaran hutan, tetapi merawat jagat itu ada jagat kecil, ada jagat besar. Jagat kecilnya adalah diri manusia, jagat besarnya adalah negara ini, sedulur TV Al-Waha. Tetapi kalau modelnya semacam ini, sementara di poin kedua harus tetap mengedepankan adab dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya, sedangkan di poin keempat ternyata melarang orang untuk berdiskusi atau mengeluarkan pendapatnya, melarang orang untuk mengikuti PWI Laskar Sabilillah. Ini kan namanya pengkhianat. Jadi sekali lagi, boleh kan saya bilang PBNU itu pengkhianat? Pengkhianat, baik pengkhianat terhadap NU sendiri maupun pengkhianat terhadap bangsa. Kenapa saya sebut semacam itu? Bangsa ini suatu saat apabila dibiarkan apa yang terjadi pada hari ini, yang sudah terbongkar satu demi satu, membelokkan sejarah, klaim-klaim sejarah, bahkan klaim-klaim pahlawan, serta banyak hal yang terjadi, sampai pembuatan makam-makam palsu, klaim nasab yang sesungguhnya ternyata tidak terjadi sebagai keturunan Nabi. Mereka melakukannya dengan bebas. Kok malah dibelain? Ini kan PBNU membela Ba'alwi, membela Habib ya. Begitu. Ini kan jelas. Kalau saya menyebutnya pengkhianat, nggak peduli itu PBNU mau marah atau nggak, mau melaporkan saya ke polisi juga nggak masalah. Toh saya kan bilang, boleh kan kalau saya bilang bahwa PBNU itu pengkhianat. Nah, sedulur TV Al-Waha, kita lanjutkan. Kemudian di poin ketiga ini, kita tadi melompat dari poin kedua, kemudian poin keempat. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban menjaga dan menegakkan hak. Berhenti sampai di sini, menegakkan hak. Setiap orang memiliki hak untuk memasuki, mengikuti organisasi apapun di Indonesia ini. Ya, memiliki hak. Bahkan di negara ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, semua orang berhak menentukan pilihan agamanya asalkan tidak beragama. Yang tidak boleh itu tidak beragama, yaitu komunis, kan? Tidak boleh komunis. Semua orang warga negara Indonesia berhak untuk menentukan pilihannya, baik dari agama, pendapatnya, maupun perkumpulan-perkumpulan yang ingin diikutinya. Menegakkan hak, ya, ini kata-katanya udah jelas. Setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban menjaga dan menegakkan hak. Nah, hak semua orang untuk mengikuti organisasi. Kalau saya mengikuti organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, karena memiliki kepedulian, ada setitik kepedulian di dalam diri saya
kepedulian terhadap kesucian dzurriyyah Rasulullah, kepedulian terhadap bangsa ini, kepedulian terhadap generasi selanjutnya, ratusan tahun yang akan datang, maka saya ikut berjuang di dalam pergerakan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Nah, di poin ketiga PBNU sudah bilang menegakkan hak. Loh, kenapa kemudian kita masuk ke poin keempatnya? Setelah bilang menegakkan hak, kok di poin keempatnya malah melarang tidak boleh ikut serta dalam silang pendapat yang meninggalkan adab maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab seperti PWILS. Ini kan namanya apa? Kalau bahasa Spanyolnya itu Turconi. Turconi itu bahasa Spanyol sebenarnya. Nutur-nutur orang lakoni. Itu bahasa Spanyol lah, bahasa Jerman, jejernya Kauman. Bahasa Jawa sebenarnya ya. Turconi, nutur-nutur, nggak ngelakoni. Nuturi orang tapi tidak melaksanakan. Menginstruksikan orang tapi tidak melaksanakan. Sudah bilang hak kok malah melarang. Itu kan namanya Turconi. Ya nggak benar? Nah, sedulur TV Al-Wahab, Turconi, nutur-nutur orang ngelakoni. Kasihan amat PBNU. Sekali lagi, ini jelas instruksi yang mentah dan tanpa digodok terlebih dahulu. Karena apa? Kita masuk ke poin keempat, bahwa PBNU menganggap Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu sebagai organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab. Dari mana dasarnya PBNU mengatakan, menganggap, menjustis, menghakimi bahwa PWI Laskar Sabilillah itu adalah organisasi yang dibentuk, sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab? Dari mana dasarnya PBNU? Saya mengatakan ini kepada PBNU karena ini yang mengeluarkan kan PBNU, ditandatangani oleh seluruh pengurus harian, dari mulai Rois Am, Kadip Am, Ketua Umum sampai Sekretaris Jenderal, Mbah Kiai Haji Miftahul Akhyar, Mbah Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Mbah Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dan Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf. Itu menandatangani semuanya DPH-nya. Jadi saya katakan, dari mana dasarnya Mbah Kiai dan Gus Saifullah Yusuf, dari mana dasarnya kalau disebutkan bahwa PWI Laskar Sabilillah itu dibentuk, sengaja dibentuk untuk menciptakan permusuhan? Kalian semuanya, panjenengan semuanya sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama langsung menjustis PWI sebagai PWI Laskar Sabilillah sebagai organisasi yang sengaja dibentuk untuk menciptakan permusuhan. Dari mana dasarnya? Toh panjenengan semuanya belum pernah bertatap muka dengan pengurus pimpinan pusat maupun pimpinan wilayah sampai pimpinan ranting, apalagi dari PWILS. Panjenengan semuanya belum pernah memanggil pengurus dari PWILS ke pengurus besar NU. Kalau panjenengan sudah mempelajari, sudah memanggil, katakanlah sudah melakukan penyelidikan, sudah melaksanakan interogasi terhadap pengurus DPP PWILS, mungkin kami bisa menyatakan paham bahwa PBNU mengatakan PWILS itu sengaja dibentuk untuk menciptakan permusuhan. Lah, ini PBNU sama sekali belum menanyakan, baru katanya. Kan katanya, kata medsos, baru melihat medsos, belum mempelajari ADART-nya. Apakah PBNU pernah membaca ADART dari PWILS? Sekali lagi, apakah PBNU pernah membaca ADART yang disusun oleh PWILS? Kalau panjenengan semuanya mempelajari, membaca anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PWILS, dan Anda, panjenengan semuanya masih tetap mengatakan bahwa organisasi PWI Laskar Sabilillah sengaja dibentuk untuk menciptakan permusuhan di kalangan Nahdien, artinya panjenengan semuanya terbutakan oleh jabatan di
pimpinan besar Nahdlatul Ulama, karena di jabatan PBNU itu adalah jabatan yang empuk, mudah untuk membuat proposal, mudah untuk mencairkan dana-dana pemerintah seperti tambang proyek, tambang ini dan sebagainya untuk kenikmatan keluarga panjenengan semuanya. Dan kalau panjenengan semuanya objektif, bila panjenengan membaca anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PWLS, saya yakin bila panjenengan semuanya objektif, pasti tidak akan mengatakan bahwa PWLS sengaja dibentuk untuk menciptakan permusuhan. Ya, saya tidak akan menjelaskan tentang tujuan PWLS ini. Cobalah baca ADART, apa tujuan dibentuknya PWLS, itu harus dipelajari. Jangan langsung menjustis. Supaya saya tidak mengatakan bahwa PBNU itu pengkhianat. Ini mohon maaf ini. Ada teman-teman saya, sedulur-sedulur saya yang minta pencerahan tentang surat edaran ini. Makanya saya bikin agak panjang ini. Saya bikin agak panjang video ini dan perlu saya kembali sampaikan, meskipun sudah di awal saya sampaikan bahwa instruksi ini bukan untuk seluruh warga Nahdlatul Ulama. Sekali lagi, perlu digaris bawahi, bahkan dikurung yang panjang, yang tebal garisnya, bahwa instruksi ini bukan untuk seluruh warga Nahdlatul Ulama, karena hanya ditujukan 4 poin, ya, hanya ditujukan untuk 4 struktur, yaitu 1. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, 2. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia, kemudian pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama, dan pimpinan pusat Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Sedangkan Badan Otonom PWNU se-Indonesia tidak disebutkan. Badan Otonom NU cabang se-Indonesia juga tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Apalagi ranting MWC jangan disebutkan. Artinya bahwa instruksi ini hanya berlaku untuk 4 poin, 4 struktur kepengurusan, yaitu MWC PW se-Indonesia, PC se-Indonesia, dan PC istimewa, serta Badan Otonom Pusat aja. Sedangkan yang ke bawahnya, yang lain-lainnya bebas. Jadi panjenengan semuanya warga Nahdlatul Ulama yang saat ini ada di kepengurusan selain yang disebutkan di surat instruksi ini, nggak masalah panjenengan semuanya. Mari bersama-sama bergabung di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Dan perlu dicatat, sedulur-sedulur, mbah-mbah kiai di PBNU, kalau PBNU terus-terusan seperti ini menjustis warga Nahdlatul Ulama yang memiliki hak untuk bersuara dengan cara semacam ini, pada saatnya nanti bukan hanya Ba'alwi yang rungkat, tetapi panjenengan semuanya bisa jadi rungkat. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.